Tema kita hari ini dari kitab Roma pasal 8. Mulai ayat berapa Filipus? Roma pasal 8 kita baca dulu. Ya. Ya, saudara kita, anak-anak yang sakit ada di LP, dimanapun Tuhan menjamah, menyembuhkan saudara semuanya. Ya, Karlan, Tuhan menyertai kamu ya. Sedang cek saat ini. Ya. Roma 8, mulai ayat berapa Filipus? Yang dibacakan terus 30-an itu. Ya, bentar ya. Roma pasal 8, ya, ayat 35. Roma pasal 8, ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Saudara, ketika Paulus menulis ini untuk jemaat di kota Roma, kita masih ingat bagaimana kejamnya Kaisar Roma, ya, halo, ya, di mute mana ada, tolong, yang mana itu masih ada suara, ya. Bagaimana kejamnya kekaisaran Roma dan bencinya mereka kepada orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus. Pemerintah Roma sangat gak suka. Kita pernah belajar salah satu penyebab, kenapa pemerintah Roma tidak suka, ya coba, ya, tidak suka terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Jawabannya sederhana. Karena yang salah adalah murid-murid itu sendiri. Salahnya di mana? Salahnya mereka punya konsep Tuhan Yesus itu akan jadi raja untuk orang Yahudi dan memerdekakan mereka dari penjajahan Roma. Nah, padahal kan kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah punya rencana sedikit pun untuk mendirikan kerajaan secara politik, fisik kerajaan Israel. Tidak. Oi, pengantin barunya Pak saya, selamat pagi juga. Nah, karena sudah tersiar kabar, dan itu kesalahan murid-murid sendiri, bahwa Yesus akan menjadi raja untuk orang Israel, dan akan membebaskan mereka dari cengkeraman kerajaan Roma. Maka itu ketika mereka menggantung, membunuh Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus, kenapa mereka minta kepada Pilatus, tuliskan nama di ujung salib itu. Nah itu, sebentar saya ini untuk itu kebiasaan mereka pada masa itu. Setiap narapidana yang dihukum salib, dihukum mati dengan disalib, maka mereka berhak untuk menulis nama, tapi nama ejekan. Nah ini loh jahatnya pemerintah Romawi. Nama ejekan. Maksudnya begini, penjahat ini misalnya apa ya, pembunuh. Nah di situ bukan nama si narapidana, nama penjahat yang ditulis, nama ejekan. Apa sajalah dituliskan. Nah ketika orang Israel sebencinya kepada Tuhan Yesus memuncak betul, maka ditulislah, masih ingat ya, INRI, ya, dalam bahasa Latin, ya,
Kita semuanya masih ingat itu. Ditulis, inilah raja orang Yahudi. Itu ejekan, saudara. Masa raja orang Yahudi kok mati sebagai penjahat yang keji begitu? Nah, karena mereka yang salah. Saudara kita yang salah. Kenapa mereka beranggapan Tuhan Yesus akan menjadi raja, membebaskan orang Yahudi dari kerajaan Romawi? Bukan itu maksud Tuhan. Nah, sejak itu kebencian pemerintahan kekaisaran Romawi kepada murid-murid Tuhan Yesus sudah nggak terbendung lagi. Maka kita ingat sejarah, salah satu kaisar yang paling bengis yaitu Kaisar Nero. Saudara, di tengah-tengah kota Roma ada stadion besar namanya Kolosium. Ya, stadion itu tempat pertunjukan-pertunjukan seperti olahraga, atletik atau apa saja. Tapi sadisnya, di Kolosium itu juga Kaisar Nero dan kaisar yang benci murid Yesus itu menjadikan arena orang-orang percaya yang sudah disiksa, ya nggak diberi makan, jadi kesehatannya, fisiknya lemah, nggak peduli anak-anak, perempuan, orang tua, laki-laki, dilepas di tengah gelanggang itu. Lalu juga dilepaskan singa-singa yang sedang kelaparan. Kalau ingat sejarah itu mengerikan sekali. Mereka menganiaya murid-murid Tuhan Yesus. Nah, itu terjadi di kota Roma. Waktu Paulus sudah mengalami perubahan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sangat drastis, dan hidupnya jadi radikal, saudara. Nah, tantangan-tantangan itu masih dialami oleh beberapa murid-murid dari Tuhan Yesus. Termasuk Paulus juga mengalami itu. Nah, maka Paulus tulis surat kepada orang-orang percaya di kota Roma. Apa yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang luar biasa itu? Di Alkitab tidak tertulis, tetapi itu sejarah, ya. Dan Gereja Katolik yang mempunyai sejarah itu. Ketika kota Roma terbakar, ya. Nah, yang bakar kaisarnya sendiri. Tapi diberitakan kepada seluruh penduduk, itu loh, orang-orang Kristen itu, pemberontak-pemberontak itu yang membakar kota kita. Waduh, saudara, penganiayaan terjadi lagi untuk saudara-saudara kita, orang-orang percaya itu. Ditangkapilah mereka, disiksalah mereka. Nah, dalam tradisi Katolik, Petrus melarikan diri, meninggalkan kota Roma karena dia ngeri melihat penyiksaan yang dialami oleh saudara-saudaranya yang lain. Nah, dalam pelariannya nggak disebut kemana, pokoknya dia sudah keluar dari kota Roma. Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, dalam sebuah penampakan. Nah, itu saya nggak tahu jelas bagaimana. Nah, ketika Petrus jumpa Tuhan Yesus di tengah perjalanan melarikan diri itu, lalu ini sejarah yang ditulis pakai bahasa Latin, Quo vadis Domini. Ya, maka itu kalau saudara ingat yang tua-tua, ya, saudara kita, orang-orang tua kita yang masih ada di zaman Belanda dulu, para pendeta Protestan itu dipanggil Do. Itu singkatan dari Domini. Sampai hari ini masih ada sebagian kecil orang-orang tua memanggil pendeta Protestan itu Do, Domini. Artinya Tuhan dalam bahasa Latin. Nah, Tuhan Yesus menanyakan Petrus. Petrus menanyakan Tuhan Yesus. Quo vadis Domini?
Tuhan mau kemana? Nah, dalam tradisi Gereja Katolik, Tuhan Yesus menjawab, oh, aku akan masuk kembali ke kota Roma untuk disalibkan untuk kedua kalinya. Saudara, jawaban Tuhan Yesus itu menusuk hati Petrus. Hah? Dia akan mati lagi untuk kedua kalinya. Di situ Petrus bertobat. Lalu dalam sejarah terus Petrus masuk kembali ke kota Roma. Dan dia ditangkap. Ketika dia mau disalib, karena memang dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi, dia minta kepada para serdadu Romawi, salibkan aku dengan terbalik. Jadi kepalaku di bawah, kaki yang di atas. Mengapa? Nah, dalam tradisi lagi sekali dikatakan, aku nggak ingin disalib seperti Tuhanku, guruku. Aku berdosa kepada dia. Aku mau terbalik disalibnya itu. Nah, itu tradisi. Jadi bayangkan zaman itu, saudara, luar biasa. Woi, nah, sudah dapat tiketnya, Papa belum dapat kabar ini ya. Nih, Papa tunggu. Jadi Tuhan itu bekerja luar biasa. Dengan mengizinkan. Catat, dengan mengizinkan. Penderitaan dialami oleh murid-muridnya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Nah, maka itu Paulus menulis. Apa sih yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan kita yang luar biasa itu? Coba kita kembali lagi ke Roma 8 ayat 35. Oke, terjemahan lainnya. BIS ya, oke. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Dapatkah kesusahan mencegahnya? Atau kesukaran? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau kemiskinan? Atau bahaya? Ataupun kematian? Adakah? Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dengan terjemahan baru, ternyata cara bertanyanya beda. Ya, saya baca lagi BS. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Kalau terjemahan baru, coba kembali ke terjemahan baru tadi. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapa yang dapat memisahkan kita? TSI-nya, Filipus, TSI-nya. Kalau begitu, masih adakah yang bisa menghentikan kasih Kristus kepada kita? Tidak ada. Kalau kita ditindas, dianiaya, atau menghadapi kesengsaraan, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak. Atau kalau kita dilarang membeli makanan dan pakaian, bahkan dibunuh, karena kita adalah pengikut Kristus, apakah itu berarti Kristus tidak lagi mengasihi kita? Tidak. Nah, kiranya dengan 3 terjemahan yang berbeda, kita mendapat suatu pengajaran yang sangat luar biasa, saudara. Terima kasih, Bapak. Dengan menerjemahkan satu ayat, tapi dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa menemukan sebuah konsep. Baik kita nggak mungkin bisa dilepaskan dari kasih Tuhan Yesus, maupun Tuhan Yesus kalau dia diancam, misalnya Tuhan Yesus diancam, mau dibunuh, mau dianiaya, untuk tidak mengasihi kita. Wow. Tuhan Yesus menjawab, enggak, aku tetap mengasihi kalian semua. Keren ya? 2 versi terjemahan ini menyadarkan kita betapa hebatnya Tuhan. Nah,
Ayo hari-hari ini masing-masing kita menyadari. Adakah sesuatu yang tidak enak? Ya, adakah sesuatu yang tidak enak yang kita alami dan membuat kita ragu-ragu? Betulkah Tuhan masih mengasihi aku? Betul enggak? Firman-Nya itu, janjinya itu ya dan amin. Betul tidak? Saudara, hari ini ayo kita belajar supaya tidak ada hal kecil maupun hal besar yang membuat kita terputus dari kasih Kristus. Wahai saudara saya, anak Tilaar ikut belajar, puji Tuhan. Tahun 70-an saudara, ada film yang dibuat, saya nggak tahu oleh siapa, tapi ini film kisah nyata tentang penderitaan murid-murid Yesus di Korea di zaman Perang Dunia itu. Oke Queen, opa senang sekali kamu ikut belajar ya. Judul filmnya If I Perish. Saya nggak tahu itu masih ada nggak ada di YouTube atau di Netflix. If I Perish, P-E-R-I-S-H. Kisah seorang wanita muda Kristen. Waduh, luar biasa kisah itu. Kisah nyata. Jadi kalau bahasa Indonesia, kalau toh terpaksa aku binasa. Perish, bukan mati lagi, bukan dead. Woi, anak saya Pak Stephen Kusuma, senang kok Pak kamu gabung. Jadi anak ini nggak menyerah. Walaupun disiksa, dianiaya. Woi, ngeri sekali. Dia tetap percaya. Pertama kali waktu kami ada di Korea, istri saya pas ikut waktu itu. Kami diajak ke museum, ya, tempat itu dulu penyiksaan orang-orang percaya. Ya, mereka yang tidak mau mengikuti peraturan kerajaan, ya, untuk tetap percaya kepada tradisi mereka, maka orang-orang percaya ditangkap dan disiksa, saudara. Aduh, penyiksaan yang ngeri sekali. Ya, saya begitu masuk ke ruangan itu, walaupun itu cuma diorama istilahnya ya, bukan foto. Saya rasa ngilu semua badan ini. Kenapa? Salah satu bentuk penyiksaan mereka. Murid Yesus didudukkan di kursi, ya, tangan diikat ke belakang, ya, duduk ya bisa bayangkan, tangan diikat ke belakang, lalu dua ujung kaki diikat juga sambil duduk, terus di antara kursi dengan lutut, aduh, ya, bayangkan antara tangan diikat ke belakang, kaki diikat ujung kakinya nempel ke kursi, saudara dengar, lalu ada balok yang dimasukkan antara lutut dengan kursi itu, ya, saya harap nggak ada yang bagaimana. Begitu ketatnya, ikatannya ketat. Jadi antara bagian belakang lutut dengan kursi itu cukup ketat. Begitu dimasukkan balok, saudara, balok itu apa ya? Diungkit, orang Jawa bilang diongkek. Saudara bayangkan, untuk apa? Supaya lutut itu lepas. Maaf, dari mana ini kok ada suara? Ya, saudara bayangkan. Wah, mereka betapa kesakitannya. Mereka diancam. Ayo, mau menyangkal Yesus? Tidak. Dalam sejarah itu, nggak ada satupun yang menyangkal. Mereka tetap percaya.
Oh, terima kasih Agus, ini anak saya ketemu filmnya If I Perish by Esther Ann Kim. Ya, puji Tuhan masih ada ternyata filmnya. Bisa dilihat. Saudara bisa bayangkan itu. Waduh. Jadi saya waktu lihat museum itu, ini tulang-tulang saya ikut ngilu melihat penyiksaan mereka seperti itu. Enggak, mereka tidak menyangkal Tuhan Yesus sama sekali. Kami belum pernah ke Jepang, tetapi saya pernah diberi sejarah kekristenan di Jepang. Sama bentuknya. Kekaisaran Jepang, kerajaan Korea tidak mau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul, dari medan dasar keyakinan yang sangat kokoh. Nah, salah satu cara kerajaan Jepang menyiksa murid-murid Tuhan Yesus yang tetap tidak mau menyangkal imannya. Saudara tahu Jepang itu negara yang gunung berapinya banyak. Sehingga sumber belerang air panas itu juga banyak. Nah, salah satu kerajaan Jepang ini menganiaya orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus. Salah satunya. Orang Kristen itu direndam di dalam sumber belerang itu. Masuk seluruh badannya, hanya kelihatan kepalanya saja. Saudara bisa bayangkan betapa perih kulit ini yang sudah melepuh, kena belerang itu, air panas itu di lumpur yang panas. Oh, itu bukunya. Oh, makasih nak. Jadi bukunya contohnya ada juga. Oh, papa taunya dulu lihat filmnya. Masih ada bukunya ternyata If I Perish by Esther Ann Kim. Jadi saudara kita itu matinya menderita pelan-pelan. Dan lama-lama karena menghirup asap belerang. Itu paru-paru bisa pecah itu saudara. Nah, mereka tetap setia, tidak meninggalkan Tuhan. Ada lagi buku dan film. Mungkin saya pernah ketemu Nora Lem ini waktu ada di Los Angeles tahun 90-an yang lalu. Ditulis dalam sebuah buku dan difilmkan, judulnya sama, China Cry. Tangisan orang Tionghoa, China Cry. Nora Lem. Nah, saya sempat bertemu dengan Nora Lem ini waktu tahun 90-an, ada di Amerika. Nora Lem adalah orang yang percaya Tuhan Yesus di negara Tiongkok. Waktu jahat-jahatnya komunis menyiksa. Saudara, dia ditangkap waktu dia sedang mengandung. Dia disiksa dalam kandungan, dalam penjara itu sambil mengandung dia disiksa. Nah, salah satu yang dia doa, Tuhan, jangan anak ini lahir di penjara. Ya, tapi dia nggak tahu kapan bebasnya. Ya, nggak tahu ini dalam dunia kedokteran akan dinilai sebagaimana. Tapi ini kisah nyata. Karena Nora Lem percaya dia akan bebas. Dan kalau dia bebas, dia pernah dapat pernyataan Tuhan. Dia harus menyaksikan kepada dunia internasional betapa kejamnya pemerintahan komunis Cina yang menyiksa orang-orang yang percaya Tuhan. Doanya didengar, saudara. Tapi ini yang betul-betul menjadi kontroversial sampai hari ini. Tuhan dengar. Sampai usia kandungannya, jadi dia sudah bebas ketika kandungan berapa, sudah 9 bulan lewat kalau tidak salah. Bisa cari itu kisahnya. Dan Nora Lem bisa melahirkan anak ini di Hong Kong. Karena dia bisa keluar, bisa melahirkan diri dari Tiongkok ke Hong Kong. Nah, anak itu lahir dalam kandungan kalau nggak salah usia 13 bulan.
Nah ini yang luar biasa. Nggak tahu bagaimana itu bentuk air ketuban dan semuanya itu. Waduh, kalau kita kumpulkan ya sejarah para martir yang begitu luar biasa, imannya tidak gugur di dalam penderitaan itu, tetap setia, hebat sekali. Maka itu saudara, apa sih yang kita alami hari-hari ini? Penderitaan apa? Kesulitan apa? Fitnaan apa? Tuduhan apa? Yang hari-hari ini kita alami. Jangan membiarkan kita terputus, kita terpisah dari kasih Kristus itu. Oh, terima kasih dari Sydney, Yani ngirimkan apa ini data China Cry is a 1990 American biographical film set during rise of the communist state in China. Ya, betul. Ada ya bukunya itu, terima kasih. Based on the book by Nora Lam. Ya, masih ada bukunya, bisa dicari itu, China Cry. Nah, saya pernah nonton filmnya juga, saya baca bukunya. Wah, melihat itu semuanya saudara, apa yang kita alami hari-hari ini belum apa-apa kok dibandingkan penderitaan saudara kita di masa-masa yang lalu. Tuhan tetap setia kepada kita semua. Oke, kembali ke Roma pasal 8. Kita lihat ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31. Tadi yang kita baca ayat 35, sekarang kita baca ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, dari ayat ini, yang Tuhan inginkan untuk kita tetap kuat, tetap bertahan. Posisi saudara dan posisi saya, kita ada di pihak siapa? Ini yang luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya tetap ada di pihak Tuhan, Paulus menulis, siapa yang akan melawan kita? AYT. Jadi apa yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Pedang, penyiksaan, kelaparan, aniaya, nggak ada. Kita tetap dalam kasih Tuhan. PIS. Apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu? Kalau Tuhan memihak pada kita. PIS melihat dari sudut pandang yang Tuhan. Kalau Tuhan memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? TSI. Jadi, apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Tentang pedang, aniaya, kelaparan, penyiksaan, penderitaan, dan macam-macam apa? Tanggapan kita tentang semua itu. Masalah-masalah yang kita hadapi, tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi. Kalau Tuhan membela kita, tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Apakah saat kita melakukan kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan di dalam lapas, apakah kasih Kristus itu akan meninggalkan kita karena dosa itu? Wow, pertanyaan bagus. Tidak. Tidak. Anak-anak, saudara-saudara saya yang ada sebagai warga binaan, jangan gagal dan jangan kalah
lewat keadaan apapun juga. Seandainya pun ada di antara saudara yang diperlakukan tidak adil, yang mengalami fitnaan, mengalami tuduhan, dan macam-macam lagi. Ingat Yusuf, tetaplah bertahan dalam kasih Kristus. Walaupun ada, walaupun ada beberapa di antara saudara kita warga binaan dapat tawaran untuk keringanan masa hukuman asal pindah. Saya harap saudara mengerti. Ada. Mudah-mudahan yang ada sekarang tidak lagi. Biar tetap bertahan. Oke. Ada komen lagi. Yang melawan kita itu manusia pasti banyak. Tetapi siapa yang bisa melawan Tuhan? Makanya mari berdiri bersama Tuhan. Wah, komen bagus dari sutradara ini. Memang. Jadi kalau Roma 8:31 kita membaca dengan 3 versi terjemahan yang berbeda. Betul. Silakan, manusia yang melawan kita pasti banyak. Tapi kalau kita ada di pihak berdiri bersama Tuhan, berarti orang yang mau melawan kita, mereka itu sedang melawan Tuhan. Terima kasih Gus, komenmu bagus sekali. Begitu ya? Ya, tetap berjuang dan tetap kuat dari sisi kalang. Ayo, apapun tantangan yang kita hadapi, saudara, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Nah, Roma 8 ayat 32. Ya Argin, Papa senang kamu bisa ikut belajar dengan HP barumu ya, bisa ikut. Nah, ayat 32 Roma 8 ini. Itulah jaminan dari Papa di surga untuk kita yang sedang mengalami aniaya, kesesakan, kesulitan, penderitaan. Ya, ayat 32-nya Roma 8. Makasih Dilan, kamu nyapa Papa. Tahan ya, dalam semua kesulitan, penderitaan hidupmu. Tahan. Ya. Papa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Tuhan Yesus itu satu-satunya milik Papa. Satu-satunya. Dan Papa di surga tidak menyayangkan satu-satunya milik itu. Dan menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Papa di surga tidak mengaruniakan segala sesuatu, maksudnya yang lebih, yang ada di bawah posisi Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, ini jaminannya. Oh, dari Nabi ada komen. Hanya diri sendiri yang bisa melawan dan membuat kita menolak kasih karunia Tuhan. Betul. Ya, jadi kalau tema kita ini dari Roma 8:35, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan kita sudah bahas sampai sekarang. Ternyata ada komen bagus. Ternyata satu-satunya keadaan, satu-satunya pribadi, satu-satunya kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, ternyata bukan orang lain, bukan kuasa ini, kuasa itu. Ternyata diri kita sendiri yang memang menolak kasih itu. Wah, terima kasih Venice untuk penjelasan ini. Maka itu hati-hati. Kalau setan tidak berhasil melalui penderitaan, aniaya, kesulitan, siksaan, dan macam-macam tadi itu, pedang sekalipun, tidak bisa membuat kita
terputus dari kasih Kristus. Ternyata diri kita sendiri yang bisa. Oh, ampuni kami Tuhan. 32 terjemahan ayat. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Bapa di surga bersama-sama dengan Yesus tidak memberikan dengan murah hati segala sesuatu bagi kita? Nah, lebih jelas bukan? Saudara, saya baca lagi ayatnya ya. Dia, Bapa di surga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia bersama-sama dengan Yesus tidak memberikan dengan murah hati segala sesuatu bagi kita? Jaminan dong saudara. Aduh, ini luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kemarin di ibadah kedua di Surabaya, tentu ada seorang bapak mendatangi saya. Saya nggak pernah ketemu dia, tetapi dia bilang cukup sering kalau Bapak khotbah di sini saya ada. Pak, saya minta nasihat. Memang ibadah belum mulai. Terus saya tanya, nasihat apa? Bagaimana Pak ya? Saya ini sudah 25 tahun melayani. Tapi saya selalu kesulitan untuk dapat rumah. Berapa kali dapat tawaran kredit, DP sudah dibayar, cicilan saya selalu terhalang. Akhirnya saya harus lepas rumah itu. Saudara, saya bacakan kepada Bapak itu Roma 8 ayat 32 ini. Maaf ya Pak, bukan saya menuduh, bukan apa, saya cuma menceritakan. 25 tahun waktu yang cukup lama untuk melayani. Puji Tuhan. Tapi kalau Yesus tidak terutama di hidup kita, walaupun aktif melayani, maka nggak ada jaminan. Nah, kalau Bapa di surga sudah memberikan Yesus yang adalah segala-galanya buat dia sendiri, dan dia nggak sayang kepada segala-galanya yang dia miliki dan diberikan kepada kita, masa sih rumah saja nggak bisa? Saya nggak tahu ini Pak Barnabas ada atau tidak ya. Ya, kalau ada bisa ikut komen nanti. Kan minggu lalu ulang tahun istri saya, dan ini nggak pernah dirayakan sih, itu nggak pernah. Ya, tapi karena angka khusus, ya jadi berapa anak-anak buat acara kecil, yang hadir nggak sampai 10 orang, 10 ya, jadi biasa saja. Nah, rupanya videonya sempat viral. Nah, salah satu WhatsApp grup yang saya ikuti adalah WAG, ya, WhatsApp grup dari teman-teman saya yang angkatan tahun 70-an. Nah, lalu Pak Barnabas ikut komen karena Pak Barnabas ada di situ. Nah, salah satu yang saya beri komen, saudara, karena teman-teman lama itu yang tahu saya dari awal, dari muda, wah bagaimana memuji istri saya. Lalu saya bilang, saya tulis di WA group. Dan itu luar biasa. Akhirnya saya cuma nulis sedikit saja, tapi itu dampaknya itu luas. Saya bilang begini, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Kami menikah tahun ini 31 tahun. Tapi kami itu nggak ada rumah sendiri, masih numpang sampai hari ini. Keren ya. Dan istri saya nggak pernah nuntut macam-macam. Terus saya cerita, maka itu waktu pemerintah kita, periode pertama Jokowi, membuat peraturan tax amnesty,
Saya nggak pernah panik. Karena mau dilaporkan apa? Nggak ada tanah yang atas nama saya. Itu loh. Wah, itu jadi kesaksian yang luar biasa. Nah, jadi saya berkata kepada Bapak ini, kalau Bapak hanya ngejar rumah, nggak ngejar Tuhan Yesus, ya pasti nggak akan dapat. Itu ya saudara. TSI-nya Filipus ayat 32. TSI-nya. Betul, amin. Kemurahannya lebih dari hidup. Wah, dari Taipei, Siakunyang, ni hao. Hebat, gimana warung rotinya? OBS-nya, maaf. Makasih Filipus PES dulu ya. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita, wih, segala sesuatu yang lainnya lagi. Hebat. Saya ulangi ya. Anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan Papa tidak memberikan kepada kita segala sesuatu lainnya, yang lainnya? Ya nggak mungkin. Iya. Oke, dari sisi kalang, dunia kan berlalu, jadi nggak perlu dikejar, biar lewat. Puji Tuhan. Terima kasih, istilah bagus. Dunia kan berlalu, biarin lewat, gak usah dikejar. Haleluya. TSI. Buktinya. Bukti apa itu maksudnya? Bukti penderitaan, penganiayaan, tekanan hidup, kemiskinan, kelaparan, pedang tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini buktinya. Buktinya, Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri. Apa Yahweh? Memberikan Yesus yang adalah segala-galanya buat dia. Segala-galanya itu diberikan kepada kita. Saya ulangi, buktinya, Tuhan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk menderita dan dikorbankan demi menyelamatkan kita, para bajingan penjahat ini. Kalau Tuhan rela memberikan anaknya yang terkasih, tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal lain yang sudah dijanjikannya kepada kita. Saudara, ini jaminan yang Bapa beri kepada kita. Ini jaminannya. Terima kasih Bapak. Maka itu mulai hari ini jangan ada lagi di antara kita yang meragukan kasih-Nya. Jangan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapak. Kalau dalam kebodohan kami masih meragukan kasih. FIH coba Filipus ingin tahu. Puji Tuhan, ada komen tentang ya kesaksian. Papa Daniel bisa dapat banyak yang diambil, tetapi dalam diri Papa tidak ada roh ketamakan. Yang adanya Roh Kudus, singanya Kristus, harta sebagai jaminan hidup. Amin. Betul. Cuma itu. Karena anaknya sendiri pun tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya demi kita semua. Masakan ia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Amin ya Kori. GKKD Sidikalang muncul lagi. Haleluya. Woi Santi, Papi senang sekali kamu hadir. San, tema ini cocok betul untuk Santi. Ini salah satu anak saya dengan 3 anak yang masih kecil-kecil, dengan beban hidup yang enggak ringan. Tiba-tiba 2 tahun yang lalu suaminya yang seorang pelayan Tuhan juga
meninggal mendadak. Tapi dia tetap setia, tetap kuat, tetap semangat, tidak marah kepada Tuhan. Dia tetap bertanggung jawab untuk 3 anaknya. Hebat. Kamu hebat. Nah, ada banyak hal yang bisa terjadi di hidup kita, saudara. Ada banyak hal. Oi, orang hebat, Sony Mongan. Selamat ulang tahun, nak telat. Minggu lalu kamu ulang tahun. Iya. Jadi, tahun depan ya, harus ke Nabire kamu. Tuhan kita luar biasa. Janjinya hebat. Oh, Wohen Ha Sagonyang. Ya, pondok roti. Boleh ada ini di Taipei, ada pondok roti. Karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Woi, dari Brisbane. Shalom juga orang hebat. Ya. Jadi kalau tantangan-tantangan kecil yang kita hadapi, ya, tekanan-tekanan kecil yang kita hadapi, dibandingkan dengan yang kita saksikan tadi, F.I. Paris, China Cry, ya, penderitaan orang-orang percaya di Jepang, awal-awal kekristenan masuk, penderitaan murid-murid Tuhan Yesus ketika awal kekristenan masuk ke Korea, penyiksaan mereka luar biasa. Puji Tuhan, dari GPDI Mandoke ada kesaksian. Haleluya. Banyak bersyukur. Hidup hanya karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Setuju. Inilah kasih Tuhan. Indonesia, wah hebat. Ya, nanti kan ke Jepang kamu ya. Nah, kalau Tuhan sudah bekerja, Andri, senang sekali Papa kamu hadir. Saya sampai Bandung, nak. Kalau Tuhan sudah bekerja di hidup kita seperti itu, Dia akan melanjutkan kasih setianya kepada kita. Begitu, jangan pernah takut, saudara. Jangan pernah takut. Satu jaminan lagi. Yeremia pasal 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Ini jaminan yang Papa sediakan buat kita. Oh, halo Bi. Ini cucu saya ikut. Opa senang lihat Bi ikut belajar bersama Mama ya. Yeremia 31 ayat 3. Ini jaminannya. Dari jauh Yahweh menampakkan diri kepadanya. Terus ngomongnya ini loh. Papa kita berkata, aku mengasihi engkau. Tidak sekedar I love you, aku sayang engkau, tidak. Di sini Papa kita menunjukkan kualitas kasih. Saya ulangi, di ayat 3 Yeremia 31 ini, Papa menunjukkan kualitas kasih. Jadi dia nggak cuma ngomong, aku mengasihi engkau. Lihat kualitas kasihnya. Oh, Papa, ajaib. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ini kualitasnya. Kalau saya pakai istilah, banyak orang memberi hadiah cincin emas. Ya, pokoknya perhiasan lah. Gelang emas atau apa emas. Tapi emas kan ada kualitasnya. Ada kadarnya. Semua orang bisa berkata, aku mengasihi kamu. Tapi Papa memberikan kasih yang kualitasnya. Kasih yang kekal. Dan Dia tidak hanya memberikan kasih yang kekal. Tapi kasih yang bentuknya, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Wih, luar biasa. Terima kasih Papa, terima kasih. Sudah kasihnya kekal dan akan dilanjutkan terus. Kurang apa? Kalau
penderitaan seberat apa, itu bisa mengalahkan kasih Papa kepada kita. Kita yang salah besar. Ayat Yahweh menampakkan diri kepada jemaatnya dari jauh dengan berkata, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Karena itu, terjemahnya bagus, aku telah menarikmu dengan kasih setia. Terima kasih Papa, terima kasih. Dari Nabire ada komen. Mana tadi? Makasih anak saya Nabire. Papa Daniel itu hidupnya simpel. Tidak pernah nuntut orang membalas apa yang sudah dia lakukan untuk orang lain. Betul, makasih nak. TSI. Ya. BIS-nya. Dari jauh aku menampakkan diri kepada mereka. Hai umat Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya, aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Terima kasih Papa. Ini bentuk kasih yang Papa beri kepada kita. Dan ini jaminan. Maka itu mau takut apa? Dari Taipei ada kesaksian. Tetap bersyukur dalam sikon apapun juga. Karena kasih Papa kita itu adalah kasih yang berkualitas kekal. Amin. Setia tanpa batas. Betul. Terima kasih Papa. Jadi kalau masing-masing kita bisa menikmati. Ambarawa harus keluar. Ya, Tuhan memberkati ya. Mau dipakai ruangannya. Baik yang Ambarawa. Nah, kalau kasih Papa kita sedahsyat ini, kesulitan apa, aniaya apa yang bisa membuat kita terputus dari kasih Kristus? Dari teluk dalam juga harus keluar. Ya, Tuhan memberkati kalian ya, teluk dalam. Jadi kalau kasih itu begitu hebat terhadap kita, nggak ada yang bisa memisahkan kita. Oke, ada yang komen. Kasih Papa itu adalah kasih yang walaupun. Keren. Walaupun kita semua tidak taat, Papa tetap mengasihi. Kasih yang walaupun itu powerful. Dan meluluhkan hati yang keras. Amin. Terima kasih. Ya, istilahnya bisa to be continue. Tentang kasih dari Papa di surga. Lebih dari extraordinary. More than more. Lebih dari apapun. Itulah kasihnya. Jadi nggak ada alasan saudara. Untuk kita meninggalkan kasih Tuhan. Melepaskan diri dari kasih Kristus. Enggak. Karena kasih itu sungguh-sungguh luar biasa. Sanwi, apa kabarnya? Ayat terakhir. Roma 8 ayat 37. Banjarmasin juga keluar. Tuhan memberkati kalian semua. Ya. Enggak nak, ini bukan malam. Papa harus tutup korden. Silau sekali panas. Ya. Pikir malam enggak nak. Tanjung Tabalong juga harus keluar. Tuhan memberkati. Ya. Putri Mongan, ikut juga kamu ya nak, belajar. Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu. Semuanya apa? Itu tadi. Penderitaan, siksaan, aniaya, tekanan, pedang, kelaparan. Macam-macam. Tetapi dalam semuanya itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, kembali diingatkan, yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Ayat tidak. Kenapa tiba-tiba ada terjemah kata tidak di ayat? Karena tadi itu. Banyak tekanan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak impitan, banyak fitnaan, banyak macam-macam dalam hidup. Apakah kita mundur? Apakah kita lepas dari kasih Tuhan? Tidak. Dalam semuanya ini,
kita lebih daripada para pemenang. Melalui Yesus Kristus yang mengasihi kita. Terima kasih Bapa, kasih-Mu itu luar biasa. Dosa kita sebesar apa Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu itu luar biasa, terima kasih. Kalau kita bertobat, Bapa pulihkan luar biasa dalam hidup ini. BIS, ya. Oh, ada komen. Mari guru sekolah minggu yang suka bohongin anak-anak bertobat ya. Jangan nakal, nanti Tuhan nggak sayang. Padahal kasihnya tidak bersyarat. Oh, guru sekolah minggu harus bertobat. Tidak. Malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Puji Tuhan. TSI. Tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Aduh, terima kasih Bapak. Saya mau baca lagi ya. Yang TSI ini sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna. Ya. Kenapa kemenangan sempurna? Yaitu tadi. Karena Tuhan Yesus yang sangat luar biasa itu menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk janji yang hebat itu. Jadi mulai hari ini nggak ada alasan lagi untuk membelot, kecewa, meninggalkan kasih Tuhan. Tidak ada jaminan. Evangelinya Filipus. Terima kasih. Dari Surabaya ada komen. Hidup yang kita jalani sekarang tidak separah orang-orang yang bertahan percaya Yesus. Betul zaman itu. Mereka tidak menyangkal imannya. Walau disiksa sampai mati. Sebab itu masalah penderitaan badan. Ya, kasih Tuhan tidak bisa memisahkan kita. Terima kasih Bapak. Namun demikian. Kemenangan yang gemilang. Ya. Namun demikian. Kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus yang sangat mengasihi kita sehingga rela mati bagi kita. Ya sudah, itu jawabannya sudah. Oh, kasih-Nya sangat luar biasa. Amin ya Sanwi. Jadi dalam semua tantangan hidup yang ada, kita tidak akan kalah dan menyangkal iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Semua kita menjadi pemenang yang luar biasa. Selamat menikmati penderitaan, penganiayaan, macam-macam kesulitan. Sebagai bukti Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kita nggak bisa diputus, nggak bisa dipisahkan dari kasih Kristus itu. Orang-orang yang luar biasa adalah saudara dan saya karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami diuji dan kami dibuktikan bahwa kami bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.